pesantren yang berafiliasi pada dokter seperti apa tadi? Asosiasi AP FPAD forum pesantren pada sesi kali ini akan ditutup oleh pandangan dari Bang Saleh kembali ya, menanggapi dari beberapa ini belum nanti terakhir dia ada jam 12 enggak ada. Ada sebelum itu dulu kan? Monggo. Saya langsung masalah. Lagi minum kasihan. Tinggal ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya sebenarnya ingin merespon pertanyaan lu terakhir. Tunggu. Nah, Itu dia. Mana dia? dia sebelum dia datang, saya tertarik dengan profil Pak Zarkasi. Pak Zarkasi itu kan alumni Tawalib. Iya. Siapa? Mahmud Yunus. Sumatera Barat. Bukan, dirinya itu dia. Mahmud Yunus. Bukan, Mahmud Yunus itu seniornya Pak Zarkasi. Gurunya. Bukan pendirinya di atas Zarkasi. Syarif Sapi. Iya, masih di atasnya Mahmud Yunus. Nah, Tawar. ketika dapat kesempatan saya mewawancarai W.S. Rendra, dia kan kagum sekali dengan Tawalib. Nah, saya tanya, apa sih, bagaimana sih Tawalib itu? Dari situ saya dapat gambaran. Tawalib itu kan di Sumatera, tradisi intelektual Sumatera itu kan sangat bagus dan tekstual. Di Sumatera itu kan orang saling mengkritik itu biasa ya. Saya kira ya, dari selatan sampai utara itu kayak begitu. Semua teman-teman saya kebanyakan begitu yang dari sana itu nggak kenal yang namanya ungkap unggu atau ewo pakai ewo kayak di Jawa sini ya. Di sana tembak langsung. Egaliter. Nah, dan di Sumatera itu pernah ada pemberontakan TRI. Ini jadi menarik buat saya. Jadi satu kali ayahnya Ustadz Mabrur Bukhari, ini guru basketnya Lukman. Lukman itu basket kan? Iya. Pak Bukhari baru keluar, baru dibebaskan dari penjara Orde Baru. Datang dia ke Gontor. Pas di Gontor ketika itu ada upacara apa ya, saya lupa ya, ada acara apa, pokoknya di Koah lah. Pak Zar duduk di atas panggungnya. Nah, Pak Bukhari ini aktivis GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, yang ditangkap Soeharto karena khotbah-khotbah yang kritis. Dan Pak Bukhari alumni Tawalib, seangkatan sama Pak Zar. Jadi begitu Pak Bukhari masuk Koah, Pak Zar melihat, langsung dipanggil ke atas, duduk di sampingnya Pak Zar, mereka berpelukan dan segala macam lah kayak gitu. Nah, saya dari situ terus saya merasa, saya kira memang secara intelektual Pak Zar itu memang berbeda dengan generasi setelahnya, terutama anak-anaknya ini. Jadi dari situ saya punya gambaran kayak begitu. Makanya pelajaran-pelajaran di Gontor ketika itu saya nggak tahu sekarang ya. Nah, seperti yang Helmi bilang tadi, intelektual itu kan per definisi selalu percaya pada hukum tesis antitesis. Itu juga yang dibilang Cak Nun ketika dia terlibat mendirikan Komite Independen Pengawas Pemilu KIP pada masa Orde Baru. Kita datang tuh ke rumah Cak Nun, saya, Bang Fahri, Azumardi Azra, kemudian Almarhum Bakhtiar Effendi, Anak Tahkim. Iya bareng gua kan. Ini
ini yang paling brengsek nih, tanggung jawab. Jadi semua alumni Ciputat ketika itu keberatan Cak Nur aktif dikit. Mereka menganggap itu konspirasi orang-orang PSI. Saya nggak tahu dari mana PSI-nya. Jadi Gunawan Muhammad, Masilan Simanjuntak itu segala macam dianggap PSI oleh orang-orang ini. Yang nggak setuju itu cuma almarhum Kak Edi, Azim Madri. Wah, saya udah lega banget waktu itu. Saya lega itu. Bahkan Azim Madri itu berbisik ke saya, ini teman-teman udah kayak anak kecil semuanya, dia pikir Cak Nur itu apa sih? Memangnya Cak Nur bisa dikendalikan kayak begitu? Dia babon kok. Dan Cak Nur ngomong ketika itu, kenapa saya aktif dikit? Nah ini yang relevan dengan apa yang dibilang tadi. Karena demokrasi itu adalah trial and error. Coba, salah, selalu dalam siklus tesis antitesis. Nah ini menarik buat saya. Nah, karena itu saya memang membedakan periode Pak Zar masih hidup, itu sistem pendidikan itu saya kira beda jauh dengan yang sekarang, walaupun saya nggak tahu yang akan seperti apa. Makanya saya pernah bilang dulu di buku pelajaran apa itu yang ada Kola Aflatun, Kola Terbiak. Filosofi Yunani disebut. Artinya nggak ada semangat anti Barat dalam tanda kutip. Karena saya sendiri juga menganggap saya nggak memuja Barat, tapi apa yang bagus ya kita ambil aja, kenapa enggak? Nah, dari situ saya pikir, dan itu kan kitab tarbiyah itu kan Pak Zar yang menulis benar. Jadi sejarah intelektualnya Pak Zar itu ya dari Tabari terus kemudian sampai ini, saya lihat jejak-jejaknya itu. Nah makanya mungkin sangat berbeda. Nah makanya terkait dengan pernyataan Ustaz Lukman tadi, kalau saya cenderung menganggap mungkin di mata Pak Zar Islam itu harus membebaskan. Jadi bukan pada jargon bebas, tapi Anda harus membebaskan diri dari keuntungan yang memang menjadi penjara di dalam pikiran kita. Nah penjara-penjara itu yang ingin dihilangkan oleh Pak Zar lewat pendidikannya. Nah di sini saya teringat oleh metode didaktis teman-teman relawan sekolah rimba ya, tempat ibu saya ngomong itu. Waktu saya diajak ke Jember, ke atas, ke area pertanian orang-orang Madura yang ada di sana, Sumber Candit. Mereka mengajarkan calistung atau tulis hitung. Tapi metode pengajarannya itu yang saya pikir itu pendidikan. Jadi gini, ketika mereka ingin mengajar buta atau baca tulis, misalnya kopi. Jadi mereka ambil dulu isu yang kontekstual. Di situ petani banyak kopi, dan masyarakat di sana selalu didatangi oleh tengkulak-tengkulak untuk meminjamkan uang dengan jaminan nanti dibayar dengan kopi. Jadi saat paceklik kan petani pasti tentu butuh uang, dipinjemilah uang-uang itu, dan nanti dibayarnya dengan kopi. Sementara perbandingan antara utang dengan kopi yang dibayarkan itu jauh sekali beda. Lebih banyak kopinya. Nah, guru-guru relawan ini tidak langsung memperkenalkan huruf K, O, P, dan I. Tapi sama anak-anak itu mereka menggali cerita-cerita hari-hari orang tuanya. Kalau ke kebun bagaimana, terus apa yang terjadi. Sampai ketika disebut kopi, langsunglah kamu tahu nggak kopi itu seperti apa menulisnya? Ya dari huruf K, ini K, ini O, ini P, ini I. Jadilah kopi. Sehingga ketika mereka bisa menulis kopi, di kepala mereka itu sudah tahu dunia kopi. Karena cerita-cerita tadi. Dan itulah pendidikan. Jadi pendidikan itu to liberate, harus membebaskan orang, memunculkan kesadaran.
Nah saya menganggap kalau Ustaz Lukman tadi tanya apa arti definisi kebebasannya, ya itu. Kalau menurut saya membebaskan, dia harus membebaskan dari penjara pengetahuan itu, termasuk bagaimana menyikapinya. Dari cerita-cerita tadi kan jelas cerita-cerita bagaimana Pak Jar menyikapi orang yang berbeda keyakinan, berbeda apa segala macam itu kelihatan sekali. Dia ingin memberi wilayah yang terbuka oleh segala kemungkinan. Tapi ada kontrolnya, itu yang dibilang ini tadi. Budi luhur itu etika. Jadi dalam berpengetahuan itu harus ada etika. Nah etika itulah yang kemudian menjadi kontrol. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau saya lihat dari sejarahnya tadi ya, mungkin memang berbeda Pak Jar dengan anak-anak yang lain itu dari segi bagaimana mereka mendesain sebuah proses pendidikan dan sebagainya itu ya, beda sekali. Dan saya kira memang Pak Jar lebih berorientasi ke bagaimana dia bisa membebaskan santri-santrinya dari penjara-penjara pengetahuan tadi, hingga ke wilayah yang memang kamu setelah menyerap kemudian beradaptasi dan melakukan transformasi perubahan. Dari sana makanya dia nggak terlalu peduli dengan, dia akan lebih sangat bahagia kalau santrinya, dia dengan santrinya itu mengajar beberapa orang, karena itu proses yang sangat penting. Mendidik ya. Saya kira itu. Dan ya kalau ditanya sekali lagi, kalau ditanya kebebasan seperti apa, ya saya kira batasnya itu bagaimana Islam yang diajarkan itu memang membebaskan. Jadi Islam pembebasan, Islam yang membebaskan dari banyak hal, dari pengetahuan, karena itu banyak sekali ya. Saya sering ngasih contoh gini, berapa kali kalau ketemu dengan teman-teman dalam satu workshop gitu, saya minta saya bagikan kertas semua orang masing-masing satu lembar kertas putih, terus dengan singkat saya minta tolong gambarkan tangan. Saya angkat tangan saya diam 2 menit, semuanya menggambar, dan mayoritas menggambarnya seperti ini. Sebagian malah taruhannya tangannya di atas kertas, dia kiri. Jadilah gambar tangan. Mayoritas. Ada 1-2 paling yang gambarnya begini. Tapi kan itu tangan juga. Kemudian saya tanya kata mereka, kenapa kalian lebih banyak menggambar seperti ini? Saya kan nggak bilang gambar tangan seperti ini. Saya hanya mengangkat tangan, gambarlah tangan. Ternyata itu ada problem yang sangat serius, di mana banyak orang itu memang dipenjara oleh keseragaman pemikiran, keseragaman model. Nggak ada yang unik, nggak ada yang subjektif, semuanya seragam. Itu bahaya pendidikan sekarang. Bahayanya di situ. Jadi tidak membebaskan. Teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya Paulo Freire, bapak pendidikan dari Brazil. Dia kan kalau selalu menganggap, atau begini, kalau dia ingin mengajar, ini bukan cerita ya, tapi maksud saya ini memang pengalaman yang dilakukan di Brazil. Program pendidikan membebaskan yang dibuat oleh Freire itu membawa peserta didik ke tahap yang disebut sebagai meta pengetahuan. Jadi sebelum kamu mengenal pengetahuan yang kamu kenal sekarang, pengetahuan sekarang itu sudah berhegemoni oleh banyak sekali keseragaman. Nah, peserta didik dibawa ke proses di mana dia harus ada di posisi sebelum mengenal simbol-simbol itu, dibawa ke sana, sehingga pendidikan buta huruf yang diperkenalkan persis seperti yang tadi saya ceritakan.
ketika anak didik menulis K, O, P, dan I, dibaca kopi, di kepala dia itu sudah ada cerita bagaimana masyarakat di Sumber Candik itu sering diperas oleh para tengkulak kaum. Nah, ketika dia tahu, dia sudah punya kesadaran itu. Proses seperti itu kira-kira. Saya nggak tahu, tapi saya paling tidak secara subjektif saya merasa 5 tahun saya di Gontor, saya mengalami itu, mengalami proses-proses itu. Ya saya belajar di kelas, pelajaran-pelajaran kayak gitu. Hal-hal yang anekdotal itu buat saya ketika saya refleksikan lagi selalu ada nilai. Saya selalu tertawa dan merasa oke, ini ada nilai. Nah, saya pikir itu apa yang ingin saya komentari dari komentar-komentar tadi. Kalau soal ini Pak santri itu kenapa berkurang? Ya mungkin memang saya nggak tahu sih ya. Saya nggak begitu banyak terlibat dalam dunia dengan dunia pesantren dan rakyat ini. Berapa tahun terakhir ini saya hanya mengamati dari jauh. Sampai tadi pagi saya masih menganggap dalam diskusi dengan istri saya menganggap pesantren itu pendidikan yang unik dan strategis gitu. Karena punya ada pesantren jumlah pesantren yang banyak dan kemudian setiap tahun selalu ada banyak santri yang masuk ke pesantren. Itu. Terus yang kedua, ya dia membawa Islam sebagai agama. Dan itu juga apapun kita itu harus diperhitungkan. Karena dia punya mana strategi. Dan mungkin yang kurang adalah daya adaptasi. Adaptasi terhadap perkembangan ini. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar yang namanya Roy Murtado. Roy Murtado ini sering dipanggil Gus ya. Aktivis. Dia anak salah satu kiai besar di Jombang. Setelah menikah dia tinggal di Bogor bersama istrinya. Dia bangun pesantren namanya Al-Miskat. Pesantren Al-Miskat. Yang dia didik itu anak-anak buruh bergaji rendah dan bisa belajar di situ dengan bebas, gratis. Dan disediakan banyak sekali buku di pesantrennya, masih kecil ya. Jadi nyantrinya itu hanya datang ke situ baca buku terus kemudian diskusi. Nanti ditemani oleh Roy atau istrinya. Begitu berjalan prosesnya sampai sekarang. Dan santrinya bertambah, alhamdulillah bertambah. Dari mulai kurang dari 10 sekarang berpuluhan. Dan banyak anak-anak buruh yang dididik oleh dia. Nah, Roy ini kemudian aktif, termasuk salah satu aktif dan pendiri Partai Hijau Indonesia. Dan masih belum resmi menjadi partai, tapi dia sudah gerak kemana-mana. Nah, menurut saya apa yang dilakukan Roy itu adalah adaptasi. Bagaimana dia beradaptasi terhadap situasi. Dan dia bilang dia menerima sejauh ada orang yang mau secara sukarela datang ke pesantrennya dan berdiskusi dengan santri-santrinya, dia akan secara sukarela begitu. Karena dia nggak punya banyak biaya besar. Tapi dia punya banyak buku, karena buku-bukunya sering disumbang teman-teman. Buku apa saja? Dia nggak membatasi. Dari buku agama Islam, buku yang ideologinya paling kiri, semua ada di situ dan bebas dibaca dan dipelajari. Dan dia siap menemani santri-santrinya. Yang kebanyakan memang ya umumnya mayoritas memang anak buruh di sekitar Bogor, yang buruh-buruh pabrik yang ini ada. Nah, progresnya lumayan. Saya ikutin terus karena saya kenal dan saya sering beberapa kali ketemu dan sering ngobrol kayak gitu. Jadi progresnya lumayan. Jadi mungkin itu adaptasi Roy. Nah, saya nggak tahu misalnya dulu saya pernah dengar ada pesantren pertanian. Kalau misalnya
Bogor juga. Pala. Jalur Pala punya Pak Saifuddin ya. Iya. Nah, dosen IPB kan. Iya benar. Iya. Nah, itu juga kan pesantren-pesantren yang kontekstual, artinya dengan konteks zaman lah. Nah, mungkin itu salah satu cara untuk bisa beradaptasi, dan kita kurang itu, belum ada pertanian, perikanan dan sebagainya, lingkungan. Kalau saya sudah mulai dengan lingkungan ini di pesantrennya itu santri-santri diajari nanam pohon. Pohon-pohon pokoknya banyak sekali. Dan saya memang seorang aktif lingkungan. Kita aja terima kasih kepada lingkungan udah. Udah tadi yang pembebasan. Oke, baik, sekarang jam 23:27. Luar biasa sekali. Terus terang saja Bang Oleh, kita ini dapat apresiasi hari malam ini dari hampir mayoritas teman-teman bahwa kalau reunian sambil tukar pikiran kayak gini tuh enak gitu, ada sesuatu yang baru gitu. Jadi ini alhamdulillah pertama kali kita bikin model tajamu kecil-kecilan begini sambil digagas oleh beliau. Iya, jujur aja memang penggagasnya beliau. Gitu. Anak syahid. Ketahuan. Terima kasih. Wana Syahid. Terima kasih. Syahidah ini. Anu syuhada. Ini, Apa? Iya. Iya bro. Belum momen. Tutup. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi sebentar sebelum dia bicara ini Conclusion. jangan belum ada cewek. Iya. Siang juga. alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak terjerat. Monggo silakan bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama disclaimer dulu. Terlambat datang. Dan kalau yang saya sampaikan tidak nyambung dengan apa yang menjadi topik utama, tetapi terakhir saya belajar dari Bang Salah tadi banyak hal, dan apa yang saya alami itu dan yang saya rasakan, kontor itu dalam proses pendidikan ya seperti yang kita alami bersama itu lebih menekankan pada tidak hanya pengetahuan, tapi lebih ke nilai-nilai dan karakter. Saya sendiri tidak langsung memahami apa yang maksud dari misalnya pelajaran-pelajaran yang diberikan atau kurikulumnya, karena kita kan ikuti aja sebagai santri. Ya, bahasa kayak gini, bikin seperti ini, kelas 1, kelas 2, dan kelas 6. Baru menyadari, agak menyadari itu setelah tamat. Dulu itu yang dimaksudkan dengan pelajaran mahfudhah, dengan al-iktimatu ala-nafsi asal, Maya, dan seterusnya itu ternyata ada nilai-nilai yang diajarkan. Termasuk juga ayat-ayat Al-Quran gitu misalnya. Sekarang ya, dan seterusnya. Itu ternyata ada nilai-nilai yang menuntut kita, tidak sekedar kita hafal, dan itu baru kita sadari. Paling tidak sadar itu ya, oh ternyata itu yang dimaksudkan, nilai yang harus kita internalisasi dan kita aktualisasikan dalam praktek. Tidak sekedar kita tahu hafal, tapi membentuk.
termasuk yang tadi dikemukakan ada pelajaran-pelajaran yang mengutip pendapat Socrates, Aristoteles, terus juga Plato, misalnya. Terus juga berbagai macam aliran teologi yang kita pelajari, berbagai macam pendapat fikih yang kita pelajari dalam pilihan kita misalnya. Tentu ada masa-masa yang ada, maksudnya materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan level kemampuan berdiri kita. Tetapi pada akhirnya saya melihat proses pembelajaran atau pendidikan di kantor itu tidak dalam rangka menyeragamkan, karena inputnya juga macam-macam dan ketika keluar juga tetap macam-macam. Tidak kemudian menjadi, kalau tadi disebut kantor itu lebih Muhammadiyah, tidak otomatis kemudian alumninya menjadi Muhammadiyah semua kan? Walaupun profesor sendiri Muhammadiyah ya. Dan mampu-mampu NU juga. Yang pasti HMI. Oh, iya. Muhammadiyah cabangnya itu. Nah, ini kalau di Surabaya itu himpunan Madura Indonesia. Madas. Madas. Sehingga sekalipun kita di Gontor itu dididik sedemikian rupa, setiap tahun itu kan kalau ada pengumuman naik kelas itu kan kembali kemudian taat pada pimpinan tanpa membantah kan gitu kan. Itu kan memang khas santren, tetapi ada kebebasan tetap yang diberikan dalam banyak kegiatan di Gontor kan. Untuk konteks waktu itu kan sangat beda dengan apa yang ada di pesantren-pesantren yang lain pada umumnya. Nah tentu ada perubahan-perubahan mendasar, bukan mendasar, perubahan-perubahan yang mau tidak mau harus direspon oleh Gontor. Dan perubahan kepimpinan itu menurut saya juga mempengaruhi cara Gontor secara kelembagaan merespon perubahan-perubahan yang sangat cepat. Mungkin karena kita di Gontor itu pada masa Pak Azhar, sehingga idealisasi kita itu mestinya Gontor sama. Apa yang terjadi pada masa Pak Azhar? Padahal konteks masyarakatnya kan berubah. Sehingga kalau kita sebagai alumni tetap menuntut, kenapa harus begini? Kenapa tidak sama persis dengan waktu Pak Azhar kan? Juga kurang realistis juga. Salah kita ya. Hah? Salah kita ya. Salah juga. Ekspektasinya terlalu berlebihan. Terlalu mundur. Nah kita memaklumi, tetapi ya tentu sebagai bagian dari komunitas Gontor tidak ada salahnya juga memberikan masukan, dengan kritik, terlepas sampai kapanpun kita ya tetap dianggap sebagai santri, ya. Sehingga apapun santri ya santri. Bahkan terhadap kiai yang mungkin seumuran dengan alumni, ya, seumuran dengan kita, dengan kebatinan antara kiai dan santri itu atau alumni dan kiainya itu pada penerus kiai itu. Nah bagi saya menarik itu untuk diteliti misalnya oleh khusus kita hari apa namanya tipologi dari pada satu aspek ada, misalnya tipologi dari pemikiran atau orientasi pemikiran keagamaan atau orientasi intelektual alumni Gontor. Kalau dari si profesi kan macam-macam, ada dosen, pedagang, pengasuh pesantren, tapi satu segmen aja alumni Gontor yang mungkin bergerak di bidang pemikiran atau mungkin bergerak di bidang advokasi kayak misalnya kan banyak. Tetapi boleh jadi
orientasi dalam tanda kutip ideologisnya itu bisa macam-macam. Nah pertanyaannya mengapa dari Gontor tapi orientasinya macam-macam? Apakah Gontor itu satu-satunya faktor yang membentuk karakter kita atau membentuk cara berpikir kita? Atau sebetulnya kita sebagai alumni juga dibentuk oleh faktor-faktor yang lain, tidak hanya Gontor. Mungkin waktu jadi mahasiswa atau mengapa ada milih PKS, mengapa ada milih P3 itu kan bukan karena faktor Gontor ya, tapi kan faktor mungkin asal usulnya Gontor yang memberikan kerangka dasar nilai-nilai atau juga sikap mental. Tapi pilihan politik, pilihan intelektual, pilihan ideologi itu bisa bermacam-macam. Dan itu tidak dimasalahkan menurut saya oleh Gontor. Kalau toh ada misalnya penilaian dari Kiai Gontor sekarang, berada beberapa alumni yang dianggap sudah nyimpang dari tradisi atau cara berpikir Gontor, ya mungkin aja dianggap sudah kelewatan mungkin ya, dan offside ya. Tapi pada umumnya tetap ada kebebasan. Dulu waktu kalau tidak salah berapa dari kelas sudah seminggu dulu pernah ada larangan atau dikurangi lah penguatan terhadap kemampuan bahasa Inggris. Pernah ya? Orang yang dengar itu karena Cak Nur. Tidak tahu benar apa tidak. Tapi saya dengar itu. Ya, Cak Nur waktu itu masih itu apa? Liberal. Sekularisasi dan sebagainya. Pada sekularisasi itu tahun 70-an. Iya. Kita di Gontor tahun 70. Itu kan zaman ngalur dari ketua BPM. Iya, cuma kan begitu dia pulang dari Cikabung itu. Itu kan ada kewajiban dari bahasa Arab, dari bahasa Inggris. Waktu di kamar bahasa Inggris. Kamar bahasa Inggris ya, ya, bahasa Arab. lalu kemudian dilonggarkan kewajiban itu. Karena khawatir pengaruh Arabnya itu terlalu kuat. Kalau tidak salah seperti itu dulu ya. Iya, kita rasakan. Ketika kita kelas 3 atau kelas 4 gitu ya. Iya, kelas 3. Kelas 3. Itu aja ya. Iya. Siap. Mungkin tidak relevan dengan apa yang tadi disampaikan, tapi saya nangkap terakhir dari Bang Saleh tadi. Ya. Ya. Terima kasih. Tidak ada respon. Tapi nilai itu kan fleksibel. Maksud saya nilai yang ingin disampaikan oleh Pak Jar lewat pendidikan kita itu kan enggak sebagai nilai dia kan enggak out of date. Artinya dia masih relevan untuk beberapa waktu ke depan. Kalau gaya mungkin ya, artinya kalau zaman Fajar dibandingkan dengan yang sekarang mungkin terlalu jauh. Dan banyak yang harus diubah atau apa, tapi esensi nilainya juga dengan kebebasan, bebas dan membebaskan. Tidak ada keseragaman gitu. Membebaskan, iya, untuk menghadapi kehidupan itu gimana? Jadi menurut saya interpretasi terhadap nilai-nilai itu sekarang di mana? Misalnya tadi contoh kesederhanaan, kan ada nilai kesederhanaan. Iya. Gimana pemaknaan dan implementasi sederhana itu? Apakah kalau kiai pakai Alphard itu sudah nggak sederhana? Atau untuk konteks sekarang demi menjaga marwah ya Alphard itu udah sesuatu yang nggak mewah misalnya. Jadi memang nilai itu akan menimbulkan interpretasi yang macam-macam, multitafsir. Pertanyaan besarnya adalah apakah multitafsir ini dibebaskan sebebas-bebasnya? Silakan Anda tafsirkan sendiri, atau Gontor sebagai institusi dia harus punya tafsir yang resmi
sederhana itu maksudnya gini loh. Bebas itu maksudnya gini loh. Ikhlas itu begini loh. Itu pertanyaan yang menurut saya ini gitu. Ada hitohnya kan nih? Hitoh nilai-nilai volunteer itu. Atau memang silakan aja alumni menginterpretasikan sendiri. Itu tantangannya. Sehingga kan tadi betul Cak Hu bilang, jangan-jangan kita aja yang salah kacamatanya nih. Menganggap kiai-kiai sekarang nggak sederhana. Menganggap sekarang ini kok represif. Nggak ada jiwa besar untuk membebaskan. Karena kacamata kita yang salah. Atau apa? Nah ini kan ukurannya nggak ada yang bisa disepakati bersama. Di parameternya apa? Pertanyaannya apakah perlu parameter yang semua kita terikat dengan parameter itu? Pasti ada plus minusnya. Atau ya memang udah bebasin aja. Ini ada Gimana Cak Hu? Ya, tapi dulu saya cerita dulu sedikit ya. Ini sedikit aja. Ini kaitannya dengan Pak Syukri. Satu saat ketika awal-awal Festival Istiqlal yang waktu itu diprakarsai oleh Bang Muhammad. Bang Muhammad masih jadi Dirjen Pajak, belum diberi keuangan. Kita ngantorkan di Istiqlal. Saya kebetulan di salah satu panitia. Satu, Panitia apa? cuma nikahan dia doang nggak boleh. Nah, terus tiba-tiba ketemu Pak Syukri di Masjid Istiqlal. Sebagai santri saya salaman dong sama Kiai. Beginilah, kamu masih jadi wartawan? Alhamdulillah masih. Terus saya tanya waktu itu, dapat informasi Kiai-Kiai NU juga Pak Syukri menghadap Pak Harto. Bahkan sempat minum dari berebutan bekas minumannya Pak Harto. Iya, ini di Istana Negara. Itu informasi yang kita. Saya konfirmasi dong sama beliau. Pak Syukri, oh enggak, di awal di situ dia nanya dulu soal undangan. Undangan itu kok saya belum terima. Festival Istiqlal. Konfirmasi dong. Terus dijawab oleh orang yang berkaitan undangan, udah kirim ke bentuknya. Kalau gitu kebetulan kayaknya ada di sini, saya minta dikasih 5. Abis dikasih saya nanya Pak Syukri, saya mau nanya sedikit. Ustaz, mau tanya sedikit. Antum kemarin ikut rombongan ini apa KKNU yang ke Istana Negara dan rebutan bekas minuman Pak Harto ya? Mulai ya. Memang kenapa? Akhirnya saya tanya, Anda bilang, kalau nggak salah Pak Azhar dulu itu bahkan diundang saja ke istana, beliau tidak mau. Non kooperatif. Beda sekarang. Itu jawaban Pak Syukri. Oh ya sudah. Gitu. Karena itu jawaban beliau, sudah. Akhirnya beliau copot dulu langsung. Sejak itu saya kalau ke Gotor mau nemuin beliau karena mau minta waktu itu tenaga pengabdian untuk salah satu pesantren di Jogja, itu nggak diterima oleh beliau. Pokoknya yang namanya Fadilah nggak boleh masuk. Blacklist. Ya, itu termasuk sekretarisnya. Bahkan beliau ada di situ di belakang. Anda lihat, beliau ada di ruang tamu di rumah Pak Zahid. Waktu itu dendamnya juga gara-gara ini juga sih. Soal panggung, soal majalah itu memang banyak di blacklist orang bukannya. Jangan gitu. Nah, artinya apa? Saya melihat memang ada perbedaan arah, visi, entah misinya ya. Tapi paling enggak visi itulah yang berbeda antara generasi sebelumnya, generasi awal ada segala macamnya dengan generasi berikutnya. Itu yang pandangan saya pribadi. Apakah ini juga berdampak pada metode pendidikan di Ma'had? Saya juga tidak tahu, tetapi outputnya memang sekarang memang agak berbeda. Apakah ini dampak dari metode pendidikan atau dampak dari sangat banyak sekarang jumlah santri. Gontor satu aja ada berapa jumlah santri sekarang?
Dulu di zaman kita kan 1.500 ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Jangan. Kita itu lah. Sekarang itu kan udah sampai 5.000 lah. Separuh sekarang. Hah? 2.500. Enggak, botol satu tok. Untuk satu ya. Iya, itu informasi yang saya terima. Baik, kembali lagi sebelum kita tutup ini, Bang Saleh, ada ini? Waktu kita di kantor itu kan tidak banyak mendapatkan penjelasan tentang semua itu tadi ya. Kalau toh Batul Aris misalnya jelaskan Pancasila, moto macam-macam itu pengalaman saya, tidak sepenuhnya saya paham atau tidak nangkap ketika itu. Memang hanya baca-baca. Cuman yang diharapkan waktu itu oleh kiai-kiai kayaknya kita tidak belajar dari apa yang disampaikan pada kiai, tetapi dia dengan mengalami kehidupan sehari-hari di soal misalnya moto sederhanaan itu moto aja moto ya Pancasila juga. ya sederhana. Mungkin itu ya waktu itu level berpikir saya itu kan kayak begitu berdikari atau macam-macam. Nah nilai-nilai itu yang setiap tahun kita dengar penjelasannya, tapi yang terutama kan dipraktekkan dan dialami, dan itu terbawa paling tidak sampai ketika menjadi alumni. Itu yang kita ingat. Perkara kemudian alumni itu macam-macam dan pilihan untuk aktif di bidang apa saja juga macam-macam, itulah kebebasan menurut saya. Tidak. Ya memang dunia kan tidak seragam misalnya. Tidak bisa diseragamkan. Tidak bisa diseragamkan. Apa yang gue cari kalau Apa yang kau cari di Gondor? Level apa?